Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh perkenannya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Kasih dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, membuat kami terus semangat bahkan juga bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dan senantiasa memohon kiranya dalam perjalanan hidup kami pun tetap berjalan pada kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami memahami dengan benar. Kami hidup menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua berbunyi, sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Namun, aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Namun, hendaklah orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Amin. Tema renungan kita ialah terbenam dalam pikiran Kristus, atau dalam bahasa Toraja dikatakan kamengkaulan lan Kristus. Saudara-saudara, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada ungkapan kearifan orang Toraja berbunyi, "Untuk utun pun tiadokan," yang berarti menopang batang pisang busuk. Ungkapan ini bergenre satir atau sindiran yang diarahkan kepada orang atau pihak yang membela pandangan yang salah. Bagaimanapun cara dan upaya pembelaannya, posisinya lemah dan akan runtuh. Ibarat seorang yang berupaya menopang pohon pisang yang busuk. Pada akhirnya, pohon pisang tersebut akan tumbang. Saudara-saudara, Kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11 merupakan surat pembelaan Paulus kepada jemaat di Korintus atas rumor yang dikembangkan beberapa orang bahwa gaya pelayanan Paulus tidak konsisten. Paulus dipandang tegas dan keras jika mendidik jemaat melalui surat, namun lemah mendidik ketika bertatap muka. Ayat 1 dan 10. Merespons pandangan demikian, Paulus mengklarifikasi bahwa gaya pengajarannya melalui surat akan tetap sama bentuknya apabila ia mengajar dalam perjumpaan langsung,
Saudara-saudara, intensi pembelaan Paulus atas prasangka dari sejumlah orang di Korintus sekaligus juga menjadi poin pengajarannya. Sejatinya adalah tentang komitmen pengajarannya yang teguh dan tegas melawan pola hidup dan pandangan yang salah. Wujudnya adalah siasat kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kedurhakaan, dan membentuk benteng-benteng pikiran untuk menentang pengenalan akan Allah. Namun, Paulus bersaksi bahwa keberanian dan ketegasannya itu bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi berasal dan berdasar di dalam pikiran Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, surat pembelaan dan pengajaran ini memaparkan kita untuk bertahan dalam argumentasi yang teguh dan kuat, karena terbenam atau tunduk dalam pikiran Kristus. Saudara-saudara, teguhlah dan beranilah mengajarkan serta membela kebenaran iman di dalam Kristus, karena iman dan pengajaran di dalam Kristus bukan punti adokan atau pisang busuk. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di kesempatan hari yang Tuhan karuniakan menikmati kehidupan ini, kebenaran firman-Mu terus diperdengarkan bagi kami. Kiranya kami pun senantiasa terbenam dalam pikiran Kristus, sehingga kami tetap teguh dan berani mengajarkan serta membela kebenaran iman di dalam Kristus. Kami mohon kiranya kehidupan kami sungguh hidup dalam kebenaran. Dan kami percaya dalam tuntunan kasih dan kemurahan Tuhan, kami diberkati hari ini dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhanlah yang menolong anak-anak kami di dalam mereka bertumbuh dalam pendidikan dan masa muda mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya senantiasa berbahagia di usia indah karunia Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Juga anak-anak muda kami dalam perjuangan mereka, kiranya mereka menjadi anak-anak muda yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami berdoa kasih-Mu akan terus memberkati semua keluarga kami dimanapun berada, bahkan sahabat renungan harian, dalam berbagai aktivitas, bahkan juga di dalam segala hal yang harus dijumpai dalam kehidupan ini. Kiranya tetap tekun dan teguh dalam iman dan senantiasa hidup pada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hidup akan diberkati dan menjadi berkat. Juga dalam kehadiran kami bersama di tengah-tengah masyarakat, kiranya kehadiran kami sungguh-sungguh mewujudkan panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan bersama dimanapun Tuhan mengutus, juga tetap mengerjakan dengan takut akan Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus bergumul dengan sakit penyakit, juga mereka yang berduka cita. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan, penopang sejati, akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan, pertambahan usia, juga keberhasilan yang boleh diraih. Kiranya senantiasa dihayati semua karena anugerah Tuhan, dan juga akan mampu bersyukur dalam segala hal. Bangsa yang kami cintai dalam berbagai kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dalam berbagai situasi atau keadaan, kami berdoa, Tuhan tolonglah berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami bahkan dunia ini, untuk juga tetap setia menegakkan kebenaran dan keadilan. Suasana kondusif boleh tercipta, kami semua menikmati damai sejahtera Allah dalam segala keadaan dan hal apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kami mohon kiranya kasih-Mu terus memberkati dan menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.